Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu hadis di antara hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana di dalam hadis ini terdapat 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah. Jadi hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang berisi tentang wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasiat ini bukan hanya untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja, tapi wasiat ini berlaku juga untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Abu Hurairah mengatakan, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal. Maksudnya di sini Abu Hurairah itu mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah. Oleh karena itu dalam hadis ini beliau mengatakan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Kekasihku, yaitu orang yang sangat dekat denganku. Maksudnya di sini siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan. Wa raq'atai ad-duha, dan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Wa an utara qabla an anam, dan melakukan salat witir sebelum aku tidur malam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka hadisnya adalah hadis yang sahih. Di sini seorang ulama, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam wa khitabuhu liwahidin min ummatihi khitabun lil ummati kulliha ma lam yadulla dalilun alal khususiyah. Apa yang disebutkan dalam hadis ini itu berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya khusus kepada Abu Hurairah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya wasiat ini khusus untuk Abu Hurairah. Maka oleh karena itu wasiat ini berlaku untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhil wasaya salas min akadi nawafilis salati wassiyam. Di dalam hadis ini terdapat wasiat tentang melaksanakan ibadah puasa dan salat sunnah. Jadi puasa sunnah dan salat sunnah. Di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang pertama, yaitu puasa sunnah sebanyak 3 hari dalam satu bulan. Jadi di antara ibadah puasa sunnah yang bisa dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu puasa sunnah sebanyak 3 hari dalam satu bulan. Tentunya di sini selain bulan Ramadan para jamaah ya. Karena Ramadan ini kan wajib puasa 1 bulan penuh. Maka puasa sunnah 3 hari dalam setiap bulan ini adalah mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab dan Sya'ban. Ya. Fa innahu warada annahu ya'dilu siyamis sanah li'anna al-hasanata bi asyri amsalihah. Jadi kalau ada seseorang itu puasa 3 hari dalam 1 bulan Hijriah, maka seolah-olah dia puasa 1 bulan penuh. Puasa 1 bulan apa? 1 bulan penuh. Li'annal hasanata bi asyri amsalihah. Karena 1 kali puasa itu pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali. Jadi kalau seseorang itu puasa 3 hari, maka seolah-olah dia puasa selama 30 hari. Karena 1 kali puasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sebanyak 10 kali. Karena di dalam kalender Hijriah, di dalam kalender Islam, 1 bulan itu kalau tidak 29 maka 30. Ya. Ini kalender Hijriah seperti itu, enggak mungkin
Di dalam kalender Hijriah itu ada bulan yang isinya 28 hari, itu enggak ada. Di dalam kalender Hijriah itu enggak mungkin ada 31 hari, itu enggak ada. Oleh karena itu, kalau memang seorang muslimah itu mampu mengerjakan puasa sunnah 3 hari dalam setiap bulan, maka ini sebuah keutamaan yang besar, sebuah keutamaan yang agung. Karena dengan ibadah yang ringan tapi pahalanya besar, ya. Ibadah yang ringan tapi pahalanya besar. Dan ini salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu orang-orang beriman. Karena Allah kasih kita puasa 3 hari dalam 1 bulan, tapi pahalanya seperti pahala puasa 1 bulan penuh. Wa siyamu salasi min kulli syahrin ya'dilu siyama syahri kullahu wasyari'atu mabnaha 'alal yusri wassuhula. Ya. Apakah puasa 3 hari dalam 1 bulan ini dikerjakan secara berurutan atau boleh dikerjakan secara terpisah-pisah? Ya. Muncul pertanyaan seperti itu. Apabila ada seorang muslim dan muslimah yang mau puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan, apakah puasanya itu berurutan atau boleh berpencar-pencar selama dalam 1 bulan yang sama? Maka di sini para ulama menjelaskan, kalau memang mampu kita melaksanakan puasa sunnah ini 3 hari berturut-turut, maka itu lebih utama. 3 hari ini kapan? Yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal berapa? 15 setiap kalender Hijriah, setiap bulan-bulan Islam. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim dan muslimah itu di rumahnya memiliki kalender apa? Kalender Hijriah, supaya bisa membantu kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Ini yang utama seperti itu, yaitu urut tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 setiap bulan Hijriah. Ini biasanya kalau tanggal 13, 14, 15 ini itu waktunya bulan purnama, para jemaah. Ya. Jadi pas tanggal 15 itu bulan itu bagus-bagusnya, yaitu bulan purnama, bunder gitu ya. Kalau nggak mendung itu kelihatan. Maka di sini kalau memang mampu maka kita kerjakan. Kalau memang belum mampu untuk berurutan, maka boleh dilakukan secara terpisah. Misalnya 10 hari pertama itu kita puasa 1 hari. Kemudian 10 hari kedua masih di bulan yang sama kita puasa satu hari. Di 10 hari yang berikutnya itu kita puasa satu hari. Jadi ketemunya berapa? Ketemunya 3 hari, masih dalam satu bulan yang sama. Misalnya sekarang ini kita di bulan apa? Bulan Jumadil akhir ya sekarang. Sekarang kita di bulan Jumadil akhir, tanggal 21 Jumadil akhir tahun 44 Hijriah.
Maka kalau memang kita mau, bisa kita lakukan puasa ini 3 hari ini, karena bulan Jumadil Akhir ini belum selesai. Sekarang masih tanggal 21. Masih ada kesempatan puasa 3 hari. Ya. Maka kalau mau kita bisa mengerjakan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk melakukan ibadah puasa sunnah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di dalam hadis yang kita bahas, di antara macam-macam puasa sunnah itu puasa 3 hari dalam satu bulan. Kalau kita nggak mampu misalnya, apakah kita nggak puasa sunnah sama sekali? Maka jawabannya tidak. Ya, di sana masih ada macam-macam puasa sunnah yang lainnya yang masih bisa kita kerjakan. Contohnya apa? Yaitu puasa 6 hari di bulan apa? Bulan Syawal. Ya. Jadi setelah Ramadan itu kita puasa 1 bulan penuh. Masuk bulan Syawal kita berusaha puasa sebanyak 6 hari saja. Itu pun enggak harus berurutan. Yang penting masih di dalam bulan Syawal. Pahalanya bagaimana? Kalau seseorang itu puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian diikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka ini pahalanya seperti pahala puasa setahun penuh. Ya. Seperti pahala puasa apa? Setahun penuh. Kan lumayan ini para jemaah. Jadi dengan puasa 6 hari saja kita diberikan pahala seperti pahala puasa setahun penuh. Mungkin sebagian orang sulit, karena di bulan Syawal itu kan sebagian orang itu kan masih unjung-unjung, masih banyak kue-kue lebaran. Akhirnya sulit ya. 6 hari saja rasanya kayaknya berat. Akhirnya dia nggak puasa. Oke lah, sila nggak masalah nggak puasa Syawal. Di sana masih ada puasa sunnah yang lain, yaitu puasa apa? Puasa Arafah. Ini puasa sunnah tanggal 9 Zulhijjah. Ini puasa 1 tahun sekali para jemaah. Ini puasa sunnah, tapi sifatnya setahun pisan. Ya. Ada juga puasa Tasu'a dan puasa apa? Asyura. Tanggal berapa? Tanggal 9 dan tanggal 10 dari bulan Muharram. Oleh karena itu, usahakan seumur hidup kita ada puasa sunnah yang bisa kita lakukan secara kontinu, secara berkesinambungan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Usahakan nanti di hari kiamat di buku catatan amal kita itu ada puasa sunnah di situ para jemaah. Ya. Walaupun itu mungkin puasa Arafah, puasa Tasu'a dan puasa apa? Asyura.
Ya, yang penting kan ada. Ya. Jadi ini bisa kita lakukan. Bisa kita pilih mana yang kira-kira bisa istiqomah. Mungkin sebagian orang itu perlu apa ya namanya ya? Perlu bertahap. Ya. Jadi dia mulai puasa 3 hari dalam 1 bulan. Sampai bisa continue terus menerus seperti itu. Setelah bisa continue puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka dia naikkan tingkatnya, yaitu puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis ini kan jumlahnya lebih banyak. 1 bulan mungkin dapat 8 kali puasa. Jadi setelah rutin puasa Senin Kamis, rutin maksudnya itu berkesinambungan, maka seseorang bisa menaikkan levelnya, yaitu puasa Daud. Sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Ini sudah puasa sunnah yang paling tinggi tingkatannya. Ya. Jadi jangan seseorang itu memaksakan diri. Dia nggak mampu puasa Daud, tapi dia paksakan. Biasanya kalau dipaksa itu nggak bisa continue, nggak bisa berkesinambungan. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang sedikit tapi continue. Ya, sedikit tapi apa? Continue, terus menerus para jemaah. Ya. Oleh karena itu kita kalau melakukan ibadah sunnah itu pilih ibadah sunnah yang kira-kira bisa kita continue itu apa? Ya. Karena sedikit-sedikit tapi kalau continue lama-lama menjadi apa? Menjadi banyak kan begitu ya? Lama-lama menjadi banyak. Ini yang perlu kita usahakan, sedikit tapi continue. Daripada banyak tapi enggak continue. Eman ya, seperti itu eman. Ini tadi wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasiat ini sekali lagi untuk kita semuanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang kedua, wa raqatai ad-duha. Yaitu salat sunnah, salat duha sebanyak 2 rakaat. Salat sunnah duha sebanyak apa? 2 rakaat. Di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fa innahu qad takasaratil ahaditsus shahihatu fi fadliha wa ikhtalafal ulama'u fi istihbabi mudawamatiha aw an yahibbal biha aw an yahibba bihal insanu was-sahihu annahu tustahabbul mudawamatu 'alaiha. Jadi salat duha ini salah satu salat sunnah yang disyariatkan di dalam Islam. Ya. Sebagaimana hadis yang sedang kita bahas, di antara wasiatnya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah itu salat duha sebanyak 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat ya. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah salat duha ini bisa dilaksanakan secara rutin tiap hari atau tidak? Karena kalau kita melihat tuntunan atau petunjuk Nabi Muhammad SAW
itu beliau tidak diriwayatkan itu beliau tiap hari sholat duha, tidak. Ya, kadang sholat duha, kadang tidak. Oleh karena itu, apakah boleh seorang muslim atau seorang muslimah itu merutinkan sholat duha? Maka jawabannya boleh. Ketika seorang muslim dan muslimah itu tiap hari atau rutin sholat duha, bukan berarti dia menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena terkadang Nabi SAW itu meninggalkan melakukan suatu amalan secara rutin agar tidak dianggap amalan ini adalah amalan yang wajib. Maka beliau tinggalkan sesekali, kadang-kadang ditinggalkan, supaya nanti tidak dianggap ini adalah amalan atau ibadah yang wajib. Oleh karenanya, kalau memang kita mampu, kita bisa melaksanakan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Waktunya kapan? Ya. Jadi sholat duha ini bisa dilakukan tiap hari, khususnya bagi orang-orang yang sulit bangun untuk sholat malam. Ya. Jadi kalau orang itu sholat malamnya itu nggak mampu, nggak bisa bangun, maksudnya dia bangun tidur itu sudah masuk subuh, akhirnya nggak sempat sholat tahajud, nggak sempat sholat witir, maka orang-orang seperti ini hendaknya dia sholat duhanya itu dirutinkan, ya. Dan juga boleh saja orang-orang yang sudah rajin sholat malam, dia juga rajin sholat duha, itu silakan. Ini lebih banyak nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama, para ahli ilmu menjelaskan, aqallu sholatid duha rakaatani. Salat duha itu paling sedikit sebanyak 2 rakaat. Wa aksaruha samanu rakaatin. Dan salat duha jumlah rakaat yang paling banyak itu 8 rakaat. Jadi 28 rakaat ini 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai jumlahnya berapa? 8. Ya. Jadi ini maksimal itu 8 rakaat. Minimal berapa tadi? 2 rakaat. Ya, ini ada keutamaannya ya. Jadi insya Allah 2 rakaat itu kan ringan ya bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun hanya 2 rakaat, tapi kalau enggak diberikan kemudahan, tidak diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah, enggak bisa orang itu sholat sunnah 2 rakaat, sholat duha itu enggak bisa. Ya. Waktunya kapan para jemaah? Disebutkan dalam penjelasan di sini, Syekh As-Sa'di mengatakan wa waqtuha min irtifa'is syamsi qaida rumkin ila qubailaz zawal. Salat duha ini waktunya mulai matahari terbit tapi agak tinggi ya. Jadi misalnya kalau di jam-jam itu kan ada waktu syuruk ya. Waktu syuruk atau waktu tuluk. Maka tunggu kalau bisa sih 15 menit kemudian. Atau 10 menit lah. Itu baru masuk waktu untuk salat duha. Ya. Jadi kalau kita misalnya ada pengajian habis sholat subuh, ada taklim, kita ikut kajian, kemudian waktu syuruk sudah masuk, jangan langsung sholat, tapi tunggu 10 menit, kalau bisa 15 menit. 10 menit baru kita sholat 2 rakaat, niatnya bisa diniatkan sholat apa? Sholat duha. Jadi nanti kalau pulang ke rumah, sudah tidak perlu lagi sholat duha, sudah cukup. Ya, sudah apa? Sudah cukup. Ini bisa. Kemudian salat duha ini ila qubail az-zawal,
sampai sebelum masuk waktu zuhur. Ya, katakanlah sekarang zuhur itu 11.35 ya, atau kurang lebih 11.35 lah. Maka 11 lebih 20, 11 lebih seperempat itu masih bisa sholat duha. Masih boleh untuk apa? Sholat duha. Karena belum masuk waktu zuhur, belum masuk waktu zawal. Ya. Maka ini bisa kita kerjakan untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Kan kita hidup ini cari pahala para jemaah. Kita hidup ini untuk mengumpulkan apa? Mengumpulkan bekal, mengumpulkan ganjaran. Di antara pintu-pintu pahala itu dengan sholat apa? Sholat duha. Kemudian bagi orang-orang yang bekerja, ya, atau orang-orang yang sebagai karyawan, maka hendaknya sholat duha ini jangan di jam kerja para jemaah. Ya, karena jam kerja itu kan amanah. Jadi jam kerja ya untuk kerja. Kecuali kalau pihak atasan kita itu memberikan izin, silakan sholat duha, maka silakan. Tapi kalau memang tidak ada izin seperti itu, maka hendaknya jam kerja tetap digunakan untuk jam kerja. Ya, sholat duhanya kapan? Ya sebelum masuk kantor itu sholat duha dulu kan bisa ya. Bisa insya Allah. Kalau masuk kantor jam 7 atau jam setengah 8 atau jam 8, maka sebelumnya bisa. Sebelum kita berangkat ke kantor masih di rumah sholat duha 2 rakaat itu bisa kok. Itu sangat-sangat bisa. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Jadi di antara wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga wasiat ini berlaku untuk kita semuanya, yaitu melaksanakan ibadah salat duha sebanyak 2 rakaat minimal, paling banyak 8 rakaat. Jadi kalau misalnya pas libur kerja hari Sabtu, hari Ahad, ya sesekali kita salat duha 8 rakaat bisa Kak para jemaah. Kalau pas apa? Libur kerja, apalagi kalau sudah pensiunan ya. Kalau sudah pensiunan kan waktu luang itu kan banyak para jemaah. Ya waktu luang itu buat apa aja? Gunakan untuk perbanyak sujud, perbanyak ibadah, perbanyak sholat-sholat sunnah. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kalau orang sudah pensiun itu waktu luangnya itu wakeh, tura-tura padahal. Bingung mau ngapain itu sampai bingung. Ya, bingung mau ngapain. Maka bisa gunakan waktu untuk salat duha sampai jumlahnya 8 rakaat. Kemudian yang berikutnya, di antara wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, wa an utara qabla an anam, yaitu untuk melakukan witir sebelum aku tidur. Ya, sebelum aku tidur. Maka ini wasiatnya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, yaitu beliau mewasiatkan kepada Abu Hurairah supaya beliau ini sholat witir sebelum tidur. Maka di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa ammal witru fa innahu sunnatun muakkadatun. Adapun witir itu adalah sholat sunnah yang sholat sunnah sifatnya muakkad, yaitu sholat sunnah yang ditekankan, sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ya, hassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya untuk sholat witir. Wa dawama alaihi hadaron wa safaron. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa sholat witir, baik ketika beliau itu mukim ataupun ketika beliau safar. Jadi kalau Rasulullah SAW itu bepergian, itu beliau tetap sholat apa? Sholat witir. Maksudnya sholat witir ini nggak pernah ditinggalkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap sholat witir ini sunnah, sunnah muakkad. Walaupun sunnah, Nabi tidak pernah apa? Meninggalkan yang namanya sholat apa? Sholat witir. Bagaimana tata cara sholat witir?
Di sini Syekh Asadi mengatakan wa aqalluhu rakaatun wahidatun. Ya. Salat witir ini minimal itu sebanyak 1 rakaat. Berapa rakaat? 1 rakaat tok para jemaah. Ya. Masa enggak mampu sih 1 rakaat? Iya. Seberat apa 1 rakaat itu kok enggak mampu itu? Oleh karena itu, nanti akan kita bahas ya. Wa insya bisalas, atau salat witir ini bisa dengan 3 rakaat. Bisa dengan berapa? 3 rakaat. 3 rakaat ini maksudnya 3 rakaat ini tanpa duduk tasyahud awal ya, seperti salat maghrib, bukan. Tapi 3 rakaat ini tanpa tasyahud awal, hanya ada tasyahud akhir kemudian salam. Ini salat witir yang 3 rakaat. Di rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah kita baca Sabbihis Marabbikal A'la. Di rakaat yang kedua setelah baca Al-Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang ketiga setelah Al-Fatihah kita baca apa? Qul huwallahu ahad, yaitu Al-Ikhlas. Ya. Ini diantara tuntunan atau petunjuk dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau kita ngaku cinta Nabi, ya ikuti petunjuk beliau, teladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita mau 3 rakaat. Atau 3 rakaat itu salah surakaat yusallimu min kulli rakaatin summa yutiru biwahidatin, atau bisa 3 rakaat ini ada jedahnya. Jadi 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 1 rakaat baru salam. Itu boleh. Itu juga ada tuntunannya. Sama-sama boleh. Ya, sama-sama boleh. Kemudian salat witir yang lain itu bisa 5 rakaat. Khamsu rakaatin la yajlisu illa fi akhirhin. Jadi 5 rakaat ini 5 rakaat ini 1 tasyahud ya. Jadi 1 kali tasyahud, itu tasyahud akhir kemudian salam. Itu ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakanlah kalau 5 rakaat itu baca Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, kan gitu berjamaah. Jadi kan lengkap. Ini versi yang lengkap kayak gitu. Ya, 1 paket. Ini kalau 5 rakaat. Kemudian ada salat witir itu 7 rakaat. Jadi 6 rakaat ini maksudnya 6 rakaat ini 6 rakaat salam. Kemudian baru berdiri lagi 1 rakaat. Ya, 6 rakaat ini maksudnya langsung ya 6 tasyahud akhir. Kemudian setelah itu salam, kemudian berdiri lagi tambah lagi 1 rakaat. Ya. Itu bisa dengan 7 rakaat. Atau 7 rakaat bisa sekaligus. 7 rakaat ini maksudnya digandeng, baru tasyahud akhir di rakaat yang ke-7 kemudian salam, itu bisa. Ya. Kemudian ada juga 9 rakaat. Ya. 8 rakaat ini 1 kali tasyahud, kemudian salam, kemudian berdiri lagi 1 rakaat, itu jumlahnya 9. Ya. Kemudian cara yang lain itu adalah 13 rakaat. 11 rakaat dulu ya, 11 rakaat. Ihda asyara rakaatan yusallimu baina kulli rakaatain wa yutiru biwahidah. 11 rakaat ini gimana? 11 rakaat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai total 10. Kemudian berdiri 1 rakaat, kemudian salam. Ini kalau kita mau witir berapa? 11 rakaat. Yang terakhir, cara yang terakhir itu 13 rakaat. Cara yang terakhir disebutkan oleh para ulama yaitu salasa asyrata rakaatan yusallimu baina kulli rakaatain wa yutiru bi wahidah. 13 ini gimana? 2 rakaat salam sampai total 6 kali ya, 6 kali salam, baru nanti berdiri lagi 1 rakaat kemudian salam. Ini kalau kita mau witir berapa? 13 ya. Masing-masing semuanya ada dalilnya. Maksudnya ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan mau yang mana yang dilakukan, yang penting continue, kan begitu para jemaah. Sebagaimana tadi kita katakan,
amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang sedikit tapi continue. Maksudnya apa namanya? Berkesinambungan. Aku mampunya 1 rakaat, jauh 1 rakaat, mau gimana lagi? Ya. Taib. Yang berikutnya di sini Syekh As-Sa'di mengatakan wa waqtul witri min salatil isya'il akhirati ila tulu'il fajri. Waktu salat witir itu dimulai setelah masuknya waktu salat isya. Ya. Jadi seseorang itu boleh witir setelah dia salat isya, kemudian setelah salam baru dia mau witir itu boleh. Itu dimulai masuknya waktu salat apa? Salat witir. Jadi misalnya begini, kalau seseorang salat isya berjamaah, setelah salat isya, kemudian dia salat ba'diyah isya 2 rakaat ya. Ini kan rawatib ya para jamaah, ini rawatib 2 rakaat. Kemudian salam, kemudian berdiri lagi 1 rakaat, niatnya salat witir, sudah selesai. Simple ya, mudah. Jadi Islam itu mudah. Ini mulai waktu salat witir itu setelah salat isya sampai terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari ya, tapi terbitnya apa? Fajar, yaitu masuk waktu salat subuh. Jadi kalau sudah azan subuh ya jangan salat witir. Ini penjelasan para ulama seperti itu. Jadi kalau sudah azan subuh kita belum salat witir ya sudah selesai waktunya, sudah habis. Ya sudah habis. Wal afdalu akhirul laili liman tami'a an yakuma akhirahu. Waktu salat witir yang utama, yang afdol itu adalah di sepertiga malam terakhir. Ya. Ini kalau memang kita berkeyakinan kita itu bisa bangun di waktu tersebut. Ya. Maka hendaknya witirin diakhirkan. Tapi kalau misalnya di hari ini kita capek, ya banyak pekerjaan, banyak kesibukan, kemungkinan besar nanti kita sulit bangun untuk di waktu malam, maka sebelum tidur kita melakukan sholat witir. Sebagaimana wasiatnya Nabi SAW kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Yaitu Nabi mewasiatkan supaya Abu Hurairah ini witir sebelum tidur. Karena diantara kesibukan sahabat ini, yaitu Abu Hurairah, itu beliau menghafalkan hadis. Menghafalkan hadis, kemudian mencatat hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sibuk. Ya, kesibukannya dalam hal ilmu. Ya, menghafalkan hadis, kemudian mencatat hadis, kemudian menyampaikan hadis ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena itu, kalau misalnya orang itu bepergian atau orang itu safar, kemudian orang ini, kalau orang safar itu kan boleh jamak qashar para jamaah ya. Khusus musafir itu boleh jamak qashar. Misalnya orang itu jamak qashar, jamak takdim, maghrib dan isya di waktu maghrib. Maghribnya tetap 3 rakaat, isya'nya karena di qashar jadi 2 rakaat. Kalau orang ini musafir, setelah dia sholat maghrib, kemudian dia sholat isya, jamak takdim, setelah sholat isya, baca zikir, bisa dia sholat witir. Karena bagi musafir ini, waktu isya sudah masuk, karena dia boleh menggabungkan antara maghrib dan isya, karena dia safar. Oleh karena itu, untuk meringankan, memudahkan bagi para musafir, maka dia bisa setelah sholat isya tadi yang dijamak, langsung dia sholat apa? Sholat witir. Jadi sholat witirnya sebelum tidur. Ya, ini supaya kita itu mengikuti petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat witir semasa hidupnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada contoh yang lain. Dalam artian contoh yang lain itu ada keadaan yang lain seperti ini, ada kasus, bukan kasus ya, apa kejadian.
Biasanya orang itu sholat witir itu rutin pada jamaah. Dia ambil yang misalnya ambil yang 3 rakaat ya, 3 rakaat. Rutin gitu. Suatu saat dia ketiduran. Dia apa? Ketiduran. Maka sholat witir ini bisa diganti di waktu duha. Tapi digantinya dengan bilangan genap. Bukan dengan ganjil. Jadi kalau biasanya kita sepertiga malam terakhir itu bangun, kita sholatnya itu 3 rakaat, 2 rakaat salam sama 1 rakaat salam. Karena ketiduran, maka kita ganti di waktu siang, waktu duha itu sebanyak berapa? 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau biasanya kita di malam hari itu witirnya 5, ya 5 itu kan 4 rakaat salam, 1 rakaat lagi salam. Maka kita menggantinya di waktu duha berapa? 6. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu seperti itu. Kalau kita mau mengganti. Tapi kalau enggak mau mengganti ya sudah silakan. Tidak masalah. Yang penting kita berusaha melaksanakan ibadah salat witir ini ya. Taib, ini tadi. Kemudian ada mungkin juga keadaan yang lain. Kalau seseorang itu sudah sholat witir sebelum tidur, kemudian dia bangun di waktu malam, di sepertiga malam terakhir, kemudian dia sholat malam atau sholat tahajud, maka kalau dia sudah witir sebelum tidur, maka sesudah bangun tidur dia tidak perlu witir kedua kalinya. Jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena witir itu kan sholat yang jumlah rakaatnya itu ganjil. Kalau misalnya sebelum tidur dia 3 rakaat, habis bangun tidur dia witir lagi, akhirnya jadi genap, nggak jadi ganjil lagi akhirnya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan dalam masalah ibadah sholat witir. Kemudian yang terakhir, sebelum kita tutup untuk materi malam hari ini diantara wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Yang pertama tadi, puasa 3 hari dalam 1 bulan Hijriyah. Tanggal 13, 14 dan berapa? 15. Kecuali bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah enggak boleh 13, 14, 15? Karena tanggal 13 bulan Dzulhijjah itu masih hari tasyrik, enggak boleh puasa di situ. Oleh karena itu yang biasa puasa 3 hari dalam 1 bulan, khusus Dzulhijjah itu bisa digeser. Berapa? 14, 15, 16 kayak gitu para jemaah. Ini bagi yang mau urut. Tapi kalau mau pencar-pencar itu silakan. Yang penting masih dalam 1 bulan yang sama. Kemudian wasiat yang kedua yaitu untuk sholat duha. Wasiat yang ketiga untuk sholat witir, bisa sebelum tidur atau bisa setelah bangun tidur. Ini mudah-mudahan 3 wasiat ini bisa kita amalkan. Ya, mana yang bisa kita kerjakan. Ya, karena di antara di antara manfaat kita melakukan amalan sunnah ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan dalam ibadah wajib. Jadi kalau kita punya sholat sunnah, maka di antara fungsi sholat sunnah ini menutupi kekurangan dalam sholat wajib. Kalau kita melakukan puasa sunnah, maka di antara manfaat puasa sunnah ini menutupi kekurangan dalam puasa wajib, seperti puasa Ramadan. Maka ini keutamanya sangat besar. Ya. Dengan melakukan ibadah sunnah, maka seseorang itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan dalam hadis qudsi. Wallahu a'lam, mungkin ini bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu Isya ya. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa kita ambil manfaat, faedahnya, hikmahnya, dan semoga Allah memudahkan kita melakukan ibadah-ibadah sunnah yang kontinu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.